Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Silviatul Jannah. Hari ini kita akan membahas bab peluang, yaitu percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. So, persiapkan diri kalian. Yuk, mari kita mulai. Pertama, saya akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep peluang, lalu memahami maksud dan percobaan atau eksperimen, dan yang terakhir, memahami maksud ruang sampel dan titik sampel. Oke, kita mulai pembahasannya. Apa itu peluang? Peluang adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin suatu terjadi. Untuk memahami konsep peluang, perhatikan ilustrasi berikut. Pernahkah kalian bermain permainan ular tangga? Nah, di dalam permainan ular tangga, tentu kalian akan memakai dadu untuk memilih jumlah langkah yang harus kalian ambil. Pada proses pelemparan dadu, hasil atau angka yang mungkin muncul yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, kemungkinan munculnya angka pada ketika pelemparan dadu tersebut, maka disebut peluang. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang peluang, kita akan mempelajari beberapa istilah penting dalam materi peluang. Yang pertama, percobaan atau eksperimen, yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contohnya, melempar dadu dan melempar koin. Yang kedua, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga, titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Supaya kalian lebih memahami, kita ke contoh soal berikut. Contoh 1. Tentukan ruang sampel pada pelemparan dua buah koin secara bersamaan. Jika kita melempar dua buah koin sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Misalkan, koin pertama muncul angka, kita simbolkan dengan huruf A, dan koin kedua muncul gambar, kita simbolkan dengan huruf G. Maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah AG. Semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah AG, GA, AA, dan GG. Dengan demikian diperoleh ruang sampelnya adalah AG, GA, AA, GG. Titik sampelnya AG, GA, AA, dan GG. Kejadiannya AG, GA, AA, atau GG. Contoh kedua, tentukan ruang sampel pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu secara bersamaan. Nah, pada contoh kedua ini, kita akan menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon. Jika kita melemparkan sebuah koin dan sebuah dadu, maka kemungkinan kejadiannya adalah munculnya angka A atau gambar pada koin, dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalkan, sebuah koin dianggap bagian pertama, dan sebuah dadu bagian kedua. Maka diperoleh diagram pohon seperti berikut. Untuk bagian pertama, gambar dan sebuah dadu. Hasilnya adalah G6, G5, G4, G3, G2, G1. Untuk bagian kedua, angka dan sebuah dadu. A6, A5, A4, A3, A2, A1. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Jadi banyaknya anggota ruang sampelnya atau NS sama dengan 12. Contoh 3. Tentukan ruang sampel pada pelemparan dua buah dadu secara bersamaan. Pada contoh ketiga ini,
Kita akan menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Jika kita melempar 2 dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk dadu 1 kita letakkan di kolom paling kiri. Untuk dadu 2 kita letakkan di baris paling atas. Kemudian untuk ruang sampelnya hasilnya sebagai berikut. Lalu banyak anggota ruang sampelnya atau NS sama dengan 36. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silakan coba soal berikut. Itulah pembahasan tentang percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Sampai jumpa di video selanjutnya.